Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 dengan materi pengenalan e-commerce. Nama saya Muhammad Nafis dengan NIM 067. Anggota kelompok saya yaitu Muhammad Zidan Rahmatullah dengan NIM 076, Nurosita Umami dengan NIM 082, Eka Nur Hidayah Nurosita Umami dengan NIM 080, Eka Nur Hidayah dengan NIM 082, Ayu Wulandari dengan NIM 099, Cindy Ekawati dengan NIM 0107. Pembahasan materi yaitu yang pertama pengertian e-commerce, yang kedua kerangka e-commerce, yang ketiga perdagangan via internet, yang kelima perdagangan dengan teknik baru, yang keenam keuntungan perdagangan elektronik, yang ketujuh kerugian perdagangan elektronik. Pengertian e-commerce. Beberapa ahli pernah menjelaskan tentang pengertian e-commerce. Di antaranya adalah menurut Fermat, pengertian e-commerce adalah transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Dan kata lain, siapapun yang memiliki jaringan internet dapat berpartisipasi dalam kegiatan e-commerce. Menurut Johnny Wong, pengertian e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Menurut Kolakota dan Winston, pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Keduanya meninjau pengertian e-commerce dari 4 perspektif, yaitu perspektif komunikasi, perspektif proses bisnis, perspektif layanan, perspektif online. Jadi kesimpulannya e-commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang atau jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Next. Selanjutnya, kerangka e-commerce. Berikut ini adalah kerangka utama e-commerce menurut Turban. 1. People, penjual, pembeli, perantara, sistem informasi, dan lainnya. 2. Public policy, kebijakan dan peraturan publik seperti pajak, regulasi, dan lainnya. 3. Marketing and advertising, pemasaran dan periklanan seperti promosi, konten web, target pemasaran, dan lainnya. 4. Support service, layanan pendukung seperti logistik, pembayaran, keamanan sistem, dan jaringan, dan lainnya. 5. Business partnership, kemitraan bisnis seperti program afiliasi, pertukaran, dan lainnya. Next. Aplikasi e-commerce disusun berdasarkan infrastruktur teknologi yang sudah ada, yaitu kombinasi antara komputer, jaringan komputer, dan software komunikasi, sehingga menjadi informasi super highway. Aplikasi e-commerce tidak akan berjalan tanpa hal yang terdapat dalam infrastruktur berikut. 1. Jasa bisnis umum seperti jasa pembelian dan penjualan. 2. Distribusi pesan dan informasi sebagai sarana pengiriman dan pengambilan informasi. 3. Isi multimedia dan publikasi jaringan untuk pembuatan produk dan sarana mengkomunikasikannya. 4. Informasi super highway sebagai landasan utama penyediaan sistem highway, jalan utama di mana seluruh aktivitas e-commerce akan menggunakan jalan utama tersebut. Selanjutnya yaitu perdagangan via internet. Salah satu fungsi smartphone yaitu dapat mengakses internet, mengizinkan penggunanya dalam melakukan pemesanan produk secara online. Dari jumlah yang besar di atas dapat dibayangkan begitu besarnya potensi perdagangan online ini dalam ekonomi dunia. Keberagaman fungsi ini memunculkan peluang baru dalam berbisnis. Pelaku bisnis dapat memanfaatkan internet untuk menjangkau konsumennya. Internet membuat biaya beriklan semakin rendah dan memangkas rantai pemasaran dengan menggunakan media sosial sebagai platform untuk memasarkan produknya tanpa biaya tambahan selain biaya internet itu sendiri.
Next. E-commerce melibatkan transfer dana dan pertukaran data elektronik, manajemen dan pengumpulan data secara otomatis. Pada konteks yang lebih luas, itu sebagai bagian dari e-bisnis. Mengacu pada semua kegiatan bisnis yang dilakukan secara online dan tidak hanya kegiatan jual saja. Kegiatan yang masuk dalam e-bisnis secara umum merupakan bagian dari value chain perusahaan atau kegiatan yang mendukung proses jual beli yang penting dalam menunjang kesuksesan sebuah e-commerce. Selanjutnya, transaksi bisnis secara tradisional dan transaksi bisnis secara modern atau elektronik. Ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara interaksi tradisional dan modern, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penentuan kesepakatan harga. Ciri khas atau pembeda antara transaksi modern dan tradisional adalah di bagian penentuan harga yang disepakati. Untuk transaksi tradisional memungkinkan pembeli untuk melakukan negosiasi harga dan mempengaruhi penjual agar menurunkan harga produknya. Sedangkan transaksi modern, pembeli bisa seperti tidak memiliki daya untuk mempengaruhi harga produk. Bila penjual sudah menetapkan nominal tertentu untuk produk yang dijual, angka itulah yang harus dibayar pembeli bila ingin mendapatkannya. Penurunan harga ini sangat memungkinkan terjadi, namun bila penjual ingin memberikannya. Misalnya penjual memberikan potongan harga melalui promosi yang digelar. Next. Dua kelas produk yang dijual. Ciri khas yang cukup lekat dengan transaksi modern adalah kelas produk yang dijual relatif lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi tradisional. Misalnya sama-sama menjual wortel. Kita bisa mendapatkan wortel di pasar tradisional, tetapi pasar modern menyediakan varian lain seperti baby carrots, wortel Nantes, wortel Imperator, wortel Danvers, wortel Chantenay, dan jenis wortel lainnya. Perbedaan transaksi tradisional dan transaksi modern ini bukan sekedar berbeda dari jenis varian, tapi mungkin memiliki keunggulan dari segi pupuk organik dan mungkin bebas pestisida. Faktor inilah yang kemudian menjadikan produk di pasar modern dikenal memiliki kelas yang berbeda dengan produk di pasar tradisional. Next. Tiga, promo terkait dengan tingkat persaingan. Transaksi modern tidak menyediakan kesempatan pembeli untuk melakukan nego harga. Padahal ketika membicarakan transaksi dalam konteks Indonesia, masyarakat kita masih relatif sensitif terhadap harga. Kondisi ini kemudian mengharuskan penjual untuk bisa bersaing secara harga dengan para pesaingnya, baik itu sesama penjual di pasar modern maupun penjual di pasar tradisional. Promo menjadi salah satu solusi untuk menggait konsumen dan meningkatkan penjualan. Diskon, cashback, buy one get one free adalah segelintir bentuk promosi yang dimaksud. Di transaksi tradisional, promo tidak terlalu ketara sebagai bagian dari proses jual beli. Next. 4. Sistem pembayaran. Baik di pasar tradisional maupun pasar modern, pembayaran dengan uang tunai merupakan transaksi yang paling umum. Namun di pasar modern lebih mungkin digunakan sistem pembayaran lain. Misalnya pembeli tidak sedang membawa uang tunai yang cukup untuk membayar, mereka bisa menggunakan opsi pembayaran tunai dengan kartu debit atau pembayaran kredit. 5. Perbedaan waktu operasional pasar tradisional dan modern. Jam operasional transaksi modern dan transaksi tradisional memiliki perbedaan tentunya. Bahkan sesama pasar tradisional terkadang ada waktu operasional yang berbeda. Misalkan di Jawa ada pasar yang hanya buka pada hari atau pekan tertentu, atau beberapa wilayah juga ada yang memiliki pasar Senin dan pasar Kamis yang hanya buka di hari Senin dan hari Kamis. Sedangkan pasar modern biasanya baru buka sejak pukul 8 pagi hingga 10 malam. Next.
Perdagangan dengan teknik baru. Pemasaran merupakan hal yang penting ketika akan melakukan pengenalan produk baru. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengenalkan dan menginformasikan produk-produk. Produk yang berhasil dipasarkan juga dibangun dengan strategi pemasaran yang baik. Berikut strategi perdagangan dengan teknik baru. 1. Menggunakan media sosial. Media sosial merupakan alat yang sangat ampuh digunakan sebagai alat pemasaran. Hampir semua orang telah menggunakan media sosial. Dengan menggunakan media sosial, perusahaan akan lebih memudahkan menjangkau target pasar secara lebih luas dengan biaya yang lebih murah. Media sosial juga dapat memungkinkan perusahaan memilih komunitas yang sesuai untuk memasarkan produknya, hingga memiliki peluang besar produk untuk terjual. Next. 2. Menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Pelanggan yang setia merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan. Jika tidak ingin kehilangan pelanggan, maka sebaiknya memberikan penghargaan dengan cara memberi hadiah ataupun potongan diskon kepada mereka. 3. Membuat kemasan yang menarik. Dalam pemasaran, kemasan produk juga harus diperhatikan. Kemasan produk yang menarik akan membuat kesan yang diingat oleh konsumen. Ada banyak konsumen yang lebih mudah untuk mengingat produk yang dijual. 4. Menawarkan produk secara gratis. Cara ini merupakan cara yang paling ampuh untuk mendatangkan konsumen. Strategi ini dianggap perlu karena tidak semua target pasar telah mencoba menggunakan produk Anda. Perusahaan dapat membuat sebuah event atau penawaran sampel gratis kepada target pasarnya. Next. Keuntungan perdagangan elektronik. E-commerce adalah salah satu bisnis yang paling sering digeluti oleh masyarakat di Indonesia karena memberikan keuntungan yang menjanjikan. Beberapa manfaat e-commerce yang diberikan baik kepada pemilik usaha ataupun konsumen adalah keuntungan e-commerce bagi pelaku usaha. 1. Penjualan global. Perusahaan dapat mencakup pasar yang lebih luas. Contohnya, perusahaan pengrajin ukiran Jepara di Indonesia dapat memasarkan produk ke semua negara tanpa membuka toko di negara tujuan. Selanjutnya yang kedua, pengurangan infrastruktur perusahaan. Dengan adanya e-commerce, perusahaan atau pemilik usaha tidak perlu membuka banyak cabang penjualan ataupun distribusi. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, banyak e-commerce yang tetap membuka gudang penyimpanan atau produksi di berbagai negara untuk mempermudah konsumen dalam shipping barang. Yang ketiga, pengurangan biaya perusahaan atau meningkatkan keuntungan bersih. Pemilik usaha atau perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih dalam menyediakan banyak toko atau gedung serta pegawai yang banyak. Hal ini akan meningkatkan keuntungan dengan menurunkan biaya operasional perusahaan. Yang keempat, pengurangan harga produk. Harga barang dapat ditekan semurah mungkin dikarenakan akumulasi dari beberapa manfaat di atas, sehingga konsumen lebih tertarik membeli dan jangkauan juga semakin luas dari berbagai lapisan masyarakat. Next. Kerugian perdagangan elektronik. Perdagangan online bukan suatu sistem yang sama sekali aman. Di dalamnya masih terdapat kelemahan yang dalam menjadi ancaman. Ancaman keamanan pada sistem e-commerce diantaranya adalah yang pertama, kejadian hacked account oleh orang yang tidak bertanggung jawab sudah banyak terjadi. Yang kedua, seseorang dapat memantau semua informasi rahasia hanya dengan melakukan monitoring atau pengawasan komunikasi sederhana kepada layanan komunikasi yang digunakan di sebuah tempat pada jaringan komunikasi. Yang ketiga, segala hal yang dapat membahayakan kerahasiaan pada informasi pribadi seseorang tanpa melakukan tindak penetrasi seperti membuat sebuah sistem server palsu. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.